warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dengan NIM 23201056 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Wasil Kediri. Di sini saya akan membantu kalian untuk memahami mata pelajaran fikih pada materi sholat sunnah ghairu muakkad. Kalian sudah siap untuk menambah pahala dan juga ilmu baru? Kalau sudah siap, mari kita simak penjelasan berikut dengan seksama. Teman-teman, kalian pasti sudah tahu kan kalau sholat itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sholat wajib dan juga ada sholat sunnah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, sebenarnya apa sih bedanya sholat sunnah ghairu muakkad itu dengan sholat sunnah yang biasa kita kerjakan sehari-hari? Untuk kelas 7 semester 2 ini, kita akan mencari jawaban itu bersama-sama. Capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Coba deh teman-teman perhatikan gambar-gambar yang ada di samping kakak berikut ini. Pernahkah kalian melihat gerhana matahari yang gelapnya total atau tanah yang kering hingga retak-retak akibat sudah lama sekali tidak turun hujan? Lalu kalian apakah pernah terpikir, kita sebagai umat Islam, apa sih yang seharusnya kita lakukan? Ternyata di dalam Islam itu ada tuntutan sholat yang digunakan untuk momen-momen tersebut. Nah, tuntutan sholat itu adalah sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah ghairu muakkad itu ada banyak sekali jenisnya. Penasaran apa saja macamnya? Mari kita masuk materi tersebut lebih dalam. Pengertian sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak akan berdosa. Sholat sunnah berfungsi sebagai penyempurna dari sholat fardu. Sunnah ghairu muakkad secara bahasa adalah sunnah yang tidak ditekankan tetapi dianjurkan. Sunnah ghairu muakkad secara istilah adalah amalan yang tidak selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Terkadang Nabi Muhammad SAW melakukannya, tetapi terkadang beliau juga meninggalkannya dalam waktu dan keadaan yang berbeda. Dasar hukum sholat sunnah ghairu muakkad. Dalil yang mendasarinya ada pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Berikut adalah bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Hukum melaksanakan sholat ghairu muakkad adalah sunnah, yang berarti jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan tidak akan berdosa. Orang yang dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah ghairu muakkad ada 4. Yang pertama yaitu orang Islam yang balik dan berakal. Yang kedua ada orang yang mampu melaksanakannya. Mampu di sini maksudnya adalah orang yang memiliki kemampuan fisik dan juga kesempatan waktu untuk bisa melaksanakan sholat. Yang ketiga, ada orang yang ingin sengaja mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi di sini adalah untuk orang yang ingin menambah keimanannya dan juga ketakwaannya kepada Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, ada orang yang ingin menyempurnakan ibadah sholat wajibnya. Alasan disyariatkannya sholat sunnah ghairu muakkad
Ada 3 alasan. Yang pertama, mengikuti teladan Rasulullah SAW. Rasulullah walaupun tidak melakukan sholat sunnah ghairu muakkad ini secara terus-menerus, terkadang meninggalkannya, tetapi beliau tetap melaksanakan sholat sunnah tersebut, yang artinya sholat ini bernilai sunnah, apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sholat sunnah ghairu muakkad disyariatkan agar seorang muslim memiliki kesempatan untuk menambah amal ibadah dan juga dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, memberi kesempatan memperbanyak amal ibadah. Macam-macam dan tata cara pelaksanaan sholat sunnah ghairu muakkad. Yang pertama ada sholat duha. Pengertian dari sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu duha. Waktu duha sendiri berlangsung sejak matahari terbit hingga matahari terasa panas atau hingga waktu duhur. Diperkirakan sejak pukul 7 hingga memasuki waktu duhur. Tempat pelaksanaannya bisa dilakukan di masjid dan juga di rumah, dan juga bisa dilaksanakan secara mandiri maupun berjamaah. Jumlah rakaatnya paling sedikit adalah 2, yang dianjurkan ada 4, dan yang paling sempurna ada 6 rakaat, dan yang paling maksimal ada 8 rakaat. Yang kedua ada sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat untuk mengharapkan diturunkannya hujan oleh Allah SWT. Waktu yang digunakan biasanya ketika terjadi musim kemarau panjang sehingga debit air menurun, sehingga yang terjadi adalah ketersediaan air menipis, kekeringan terjadi di mana-mana. Tempat pelaksanaan sholat istisqa ini ada di lapangan terbuka atau di tanah lapang, dan biasanya dilakukan secara berjamaah bersama-sama. Jumlah rakaat dari sholat istisqa yaitu ada sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga ada sholat sunnah gerhana matahari. Sholat gerhana matahari adalah sholat yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari, atau biasa disebut dengan sholat kusufus syamsi. Lalu untuk waktu pelaksanaannya dilaksanakan saat terjadinya gerhana matahari, dimulai sejak matahari tertutup hingga gerhana matahari tersebut berakhir. Tempat pelaksanaannya biasanya dilaksanakan di masjid atau area terbuka seperti tanah lapang, atau biasanya dilakukan juga di rumah, karena sholat ini boleh dilakukan secara berjamaah di masjid maupun dilaksanakan dengan sendirian di rumah. Untuk jumlah rakaatnya yaitu ada 2 rakaat. Yang keempat ada sholat sunnah gerhana bulan. Sholat sunnah gerhana bulan ini hampir sama dengan sholat sunnah gerhana matahari. Sholat sunnah gerhana bulan dilaksanakan ketika terjadinya gerhana bulan. Waktunya yaitu ketika gerhana mulai hingga gerhana berakhir. Tempat pelaksanaannya boleh dilaksanakan di masjid maupun di rumah. Sholat gerhana bulan ini terdapat 2 rakaat. Hikmah melaksanakan sholat sunnah ghairu muakkad ada 4. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan cara kita melaksanakan sholat sunnah ghairu muakkad, kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah SWT. Yang kedua, membentuk sikap disiplin dalam beribadah. Dengan cara melaksanakan sholat sunnah ghairu muakkad, kita menjadi lebih terampil dan juga lebih bijak dalam mengelola waktu untuk beribadah. Yang ketiga, melatih keikhlasan dan juga kerendahan hati. Yang keempat, menyempurnakan ibadah sholat wajib. Jadi sholat sunnah ghairu muakkad ini sebagai penyempurna dan juga pelengkap untuk kita bisa mendapatkan pahala lebih banyak lagi dan menyempurnakan ibadah sholat wajib kita yang belum sempurna. Keutamaan melaksanakan sholat sunnah ghairu muakkad ada 4. Yang pertama, akan selalu dirahmati oleh Allah SWT. Orang yang rajin melaksanakan sholat sunnah ghairu muakkad maka akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Yang kedua, akan dibangunkan rumah di surga. Allah akan membangunkan rumah di surga bagi orang yang rutin melaksanakan sholat sunnah ghairu muakkad.
Hal ini menunjukkan bahwa amalan tersebut sangat dicintai oleh Allah. Yang ketiga, mendapat pahala yang nilainya lebih dari dunia seisinya. Sholat sunnah ghairu muakkad juga memberikan pahala yang sangat besar, bahkan nilainya lebih baik daripada seluruh kekayaan yang ada di dunia. Dan yang terakhir, keempat, pahala sholat sunnah dapat menutupi kekurangan saat melakukan sholat fardu. Wah, tidak terasa ya, ternyata kita sudah berada di penghujung materi. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan pada pertemuan pada kali ini? Ingat ya teman-teman, sholat sunnah ghairu muakkad itu adalah hadiah spesial buat kita. Meskipun tidak wajib, tapi sholat ini adalah cara rahasia kita agar bisa lebih dekat dengan Allah SWT dan menyempurnakan sholat wajib yang mungkin kita masih banyak kurangnya. Walaupun Rasulullah tidak selalu mengerjakannya, tetapi keutamaannya begitu luar biasa. Jadi selagi ada waktu dan kesempatan, yuk kita manfaatkan untuk bisa menabung pahala. Sebelum kakak akhiri pada pertemuan kali ini, kakak ada satu pesan untuk kalian semuanya. Jangan tunggu sempurna untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan ibadah yang sederhana itulah justru Allah yang akan menyempurnakan kita. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar dengan fokus dan giat. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.